Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Secara umum, globalisasi dapat diartikan sebagai hilangnya batas ruang dan waktu. Pada masa globalisasi akan banyak perubahan-perubahan yang kita temui dan perbedaan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Selanjutnya, ciri-ciri yang menandakan berkembangnya globalisasi. Yang pertama, adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, terutama di bidang ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Dan yang terakhir yaitu peningkatan interaksi kebudayaan melalui perkembangan media massa. Media massa tersebut terdiri dari televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita mendapatkan gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal tentang beraneka-ragaman budaya, misalnya dalam hal pakaian dan makanan. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi yaitu kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi. Seperti yang kita tahu, perkembangan pada bidang komunikasi dan transportasi sangat nyata pada lingkungan kita. Misalnya, seperti adanya telepon genggam dan transportasi seperti adanya mobil, adanya bus, adanya pesawat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Nah, meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara bisa melalui kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pedagang maupun pengusaha yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat serta perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, meluasnya pasar untuk produk dalam negeri. Nah, meluasnya pasar untuk produk dalam negeri bisa melalui ekspor yang dilakukan ke negara lain. Keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian, pengaruh globalisasi yang terakhir yaitu gaya hidup bebas seperti narkoba dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan masyarakat menjadi konsumtif terhadap barang-barang yang dijual. Selanjutnya, yaitu contoh pengaruh globalisasi. Contoh pengaruh globalisasi terdiri dari 4, yaitu gaya hidup, makanan, komunikasi, dan yang terakhir ialah pakaian. Yang pertama yaitu gaya hidup. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu gaya hidup seseorang merupakan gaya hidup yang tradisional. Namun, pada zaman globalisasi ini sudah semakin berkurang dan bahkan cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini. Alasan mengapa masyarakat memilih gaya hidup modern karena semuanya serba mudah, cepat, dan ekonomis. Globalisasi juga berdampak buruk terhadap gaya hidup masyarakat. Contohnya, ada sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-mabukan, suka berpesta, berperilaku kasar, serta kurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup seperti itu harus kita jauhi,
karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke makanan. Makanan pokok biasanya di Indonesia sebagian besar menggunakan nasi, jagung, maupun sagu. Dengan adanya globalisasi, kebanyakan orang mulai cenderung beralih mengonsumsi makanan yang cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. Makanan cepat saji biasanya juga disebut fast food. Contoh makanan yang ada karena globalisasi seperti pizza, spaghetti, burger, hotdog, mie instan, donat, dan yang lainnya. Tahukah kalian, makanan cepat saji tidak semuanya aman untuk kesehatan loh. Jika kita ingin menikmati makanan atau minuman cepat saji, pilihlah jenis makanan atau minuman yang benar-benar aman untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu pakaian. Pakaian merupakan bahan yang kita gunakan untuk menutup aurat dan melindungi badan, serta berfungsi untuk kesopanan. Sedangkan pada zaman globalisasi, sudah banyak pakaian minim dan terbuka yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Salah satu contoh lain adalah baju jas yang merupakan budaya bangsa barat yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat kita pada acara-acara resmi ataupun resepsi. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi juga merupakan contoh pengaruh dari globalisasi. Komunikasi ialah suatu hubungan seseorang dengan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Pada zaman dahulu, komunikasi antar wilayah menggunakan jasa, pos, surat yang sampainya bisa mencapai 1-2 hari. Namun, di era globalisasi, kita sudah dapat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah dengan cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya yaitu sikap terhadap globalisasi. Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia. Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, kita bisa membentengi diri dengan peningkatan penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, dengan cara membentengi diri kita dengan agama, karena dengan agama kita dapat mengendalikan diri kita dari segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat menyikapi dampak negatif dari globalisasi. Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain yaitu gaya hidup hedonistik atau hidup berhura-hura, kemudian sikap ateis, tidak mengakui Tuhan, kemudian berpakaian yang sangat terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing yang positif, kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.